BKA Prodi S1 Manajemen. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Rais Dita Wulandari. Nama saya Nurani Karisma. Nama saya Safi Yukiasari. Nama saya Sandra Gusnaretmolo. Nama saya Fadli Ismanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanto dari Waringin Group yang bergerak di bidang properti, sekarang kebetulan sedang pengembangan di daerah Kabupaten Kebumen, Desa Karangsari. Izinkan saya bertanya nih Pak, boleh memperkenalkan profil perusahaan atau Kalau produk perusahaan, kalau Waringin Group sendiri, dulu Waringin itu berawal dari kontraktor sekitar tahun 1995. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kami pindah profesi menjadi pengusaha. apakah ada sejarah dari perusahaannya Pak? Nah, kalau sejarah perpindahan itu tadi yang saya sampaikan karena mungkin melihat yang pertama kebutuhan, yang kedua potensi ya. Jadi kami memutuskan untuk pindah haluan menjadi bisnis properti yang alhamdulillah dari tahun 2016 sampai sekarang kami sudah ada di beberapa lokasi dan kedepannya mudah-mudahan kita juga bisa ekspansi keluar kabupaten. Mungkin sekarang juga sudah dimulai dari Purworejo, Wonosari dan Semarang. Kalau visi misi yang pertama jelas karena kebutuhan ya, kami kepengen menyediakan hunian baik dari kalangan penghasilan rendah atau yang dalam hal ini rumah MPR, rumah subsidi, nah sampai kalangan yang mungkin memang atas. Nah dari perumahan subsidi ini karena memang kita lihat di Kabupaten Kebumen sangat masih sangat belum tercukupi. Jadi di sini kita mencoba kemarin di tahun 2016 itu sebanyak 150 unit yang kita sudah sold. Dan nanti ini sudah mulai pembangunan juga untuk rumah subsidi ada 239 unit. Dimana untuk yang lain yang maksudnya juga kita ada segmen tersendiri, ada 150-an unit. Terus berkaitan dengan Kalau karyawan berapa ya? Kira-kira ya ada 24-an lah, 24 ya. Ya kita bagi jadi office dan lapangan. Yang maksudnya juga kita ada segmen tersendiri. Kurang lebihnya ada 150-an unit. Terus berkaitan dengan SDM, kira-kira ada berapa Kalau karyawan berapa ya? kira-kira aja Pak. Kira-kira ya ada 24-an lah, 24 ya. Ya kita bagi jadi office dan lapangan. Yang di office itu ada marketing dan juga bagian legal dan juga administrasi. Nah, untuk yang bagian lapangan, bagian produksi ada perencana, ada juga pengawas dan juga logistik. Kalau terkait dari pemasaran itu gimana? Nah, pemasaran sendiri kebetulan karena segmen yang sedang kita utamakan itu perumahan subsidi,
Alhamdulillah tidak ada begitu permasalahan atau kesulitan. Nah kalau permasalahan yang sudah berjalan, kita ada online, ada juga offline. Yang online yang mungkin teman-teman semuanya sudah tahu karena sekarang marak sekali media sosial, jadi kita juga menggunakan media tersebut. Baik ada IG, ada Facebook, atau mungkin marketplace yang lain. Nah untuk yang offline kita ada canvassing, kita juga ada presentasi ke instansi-instansi yang sekiranya bisa bekerja sama. Jadi kalau dari pemasaran itu ada sosialisasi nggak? Kalau sosialisasi mungkin yang dimaksud kayak kita presentasi ke dinas-dinas orientasi itu ya. Jadi kita memang ada program seperti itu. Biasanya dari tim marketing mereka minta kesempatan ke dinas tersebut atau yang kira-kira mau bisa kerjasama. Mungkin kalau terkait keuangan atau modal, kalau keuangan, nah kita kan yang jelas dari marketing itu menjaring konsumen. Nah dari konsumen yang kita dapat itu kan pertama ada yang booking fee. Nah booking fee itu kan sifatnya untuk mengikat bahwasanya kalau konsumen itu benar-benar serius untuk membeli produk kami. Biasanya booking fee, kalau booking fee itu pengikat yang mungkin hanya sekedar berapa rupiah, berapa juta gitu. Nah nanti setelah itu kita berikan berkas-berkas yang harus diisi ataupun yang harus disiapkan. Dan setelah itu baru total dari DP itu diserahkan. Nah dari booking fee dan DP itu pertama bisa sebagai modal juga pada kami. Nah selain itu misalkan ada yang beli cash tempo, itu juga bisa sebagai modal. Atau misalkan kok dari itu kita masih mungkin kurang, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk minta bantuan ke perbankan sebagai permodalan. kalau dari produksi atau pelayanan jasa itu seperti apa? Produksi atau pelayanan jasa. Yang pertama kalau pelayanan jasa kan jelas yang menjadi tonggak di depan itu marketing. Nah di situ marketing harus bisa menservis atau melayani calon konsumen sebagus mungkin sehingga endingnya bisa closing. Nah dari marketing itu nanti tim lapangan atau tim produksi akan mencoba membangun, misalkan tadi dengan marketing kan konsumen biasanya ada yang mau standar, ada yang mau perubahan. Nah kalau ada perubahan itu nanti tim produksi sebelumnya mendesain dulu dari apa yang disampaikan konsumen itu kira-kira nanti bentuknya seperti ini, sudah cocok atau belum. Nah kalau sudah cocok baru kita kerjakan. Nah pengerjaannya itu pun kita biasanya memihak ketigakan atau bahasa lainnya kita ada subkon produksi. Nah subkon itu nantinya akan membangun dari 0 sampai 100% sampai nantinya bisa serah terima dengan pihak konsumen. Kalau dari seluruhnya kan ada tips sendiri ya ya kalau tipsnya yang jelas ya kalau sudah niat laksanakan aja. Nah kalau misalnya tadi mungkin takut gagal, takut apa, menurut saya itu bukan pemuda milenial yang pantang menyerah. Nah sedangkan kalau dunia properti sendiri itu memang
kalau menurut saya kedepannya masih sangat menjanjikan. Jadi andai kata teman-teman mau bergabung ataupun mau berusaha dalam bidang properti, kesempatan itu masih banyak sekali. Karena di sini teman-teman juga kan juga butuh hunian. Nah, paling nggak berkaca dari diri sendiri, kebutuhannya seperti apa, mungkin kedepannya juga punya anak cucu, butuh hunian, paling nggak itu bisa menjadi tolak ukur. Ya, apa sih hunian ke depan? Gimana caranya agar tetap bisa bertahan walaupun ibaratnya kayak omset itu nggak kayak biasanya Pak? Ya kebetulan karena kita segmen memang ada perumahan subsidi dan non subsidi. Nah, jadi kemarin pas lagi COVID itu kita benar-benar genjot yang subsidinya. Dimana subsidi itu kan harga masih terjangkau karena harga memang kita ada aturan dari pemerintah yang tidak bisa dibatasi, tidak lebih gitu. Nah, sedangkan untuk segmen yang menengah ke bawah itu kan memang kebutuhannya masih banyak. Nah, jadi kemarin pas waktu COVID dia walaupun berdampak tapi tidak begitu signifikan. Misalnya dari Misalkan kalau dari teman-teman semuanya atau mungkin dari hasil dari obrolan kita ini ada yang berminat untuk mungkin dengan perumahan kami, monggo silahkan bisa dilihat di IG Villa Karangsari, atau mungkin nanti bisa minta tolong teman-teman ini yang sudah bareng untuk bisa disampaikan ke kami atau ke kita di proyek. Nah, untuk produk kami sendiri tadi sudah dijelaskan sekilas. Kita ada perumahan subsidi dan juga non subsidi. Perumahan subsidi itu dari tipe 27 luas tanah 60 harga 145. Sedangkan untuk yang non subsidi kita mulai dari harga 275. Perumahan subsidi, yang namanya subsidi itu diberikan dengan cara 2 jalur. Yang pertama subsidi untuk uang muka kurang lebihnya sebesar 40 juta. Yang kedua subsidi di suku bunga, di mana flat sampai selesai itu cuma 5%. Jadi kurang lebih untuk harga sekarang itu angsuran kisaran di 800 atau 900 ribu. Monggo bagi yang berminat sekali lagi bisa follow IG kami di Villa Karangsari. itu aja